Yang ada justru apa? Nafsu. Nafsu itu loh dibungkus syariat, kan kurang ajar. Nafsu itu ya nafsu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Saya menemukan sebuah video, kayaknya ini baru. Seorang perempuan pakai cadar tertutup rapat lah. Ini dia videonya. Bawa nama Islam, saya ini pribadi saya minta, saya ngemis, selesai urusannya. Kan gitu, nggak usah bawa apa namanya agama, kan gitu. Nggak harus kita nggak perlu dalil dan apa namanya hujah-hujah yang seperti itu, Bu ya. Islam tidak mengajarkan ngemis kok. Dah. Di video itu perempuan ini sepertinya agen-agen khilafah. Sangat disayangkan ya, masih saja begini itu ada. Padahal contohnya tuh banyak. Di Suriah itu sampai sekarang masih ratusan orang Indonesia nggak bisa pulang. Sebagian juga sudah ada yang pulang. Dan satu-satunya negara yang menerima orang-orang yang dulu kabur ke sana, tepatnya bukan kabur, katanya itu hijrah. Mereka merelakan dirinya, hartanya, bahkan ada yang membawa keluarga sampean berapa itu, 11, 25 orang itu ada. Saya punya videonya, yang lain tuh ada. Mereka akhirnya menyesal. Semua dogmanya sama, khilafah, hijrah, hidup di bawah panji kebesaran Islam, bilangnya begitu. Tapi saya nggak akan bahas itu. Dan khusus video ini sepertinya terjadi di Tangerang, sepertinya. Jadi perempuan ini sebenarnya minta-minta, tapi dia menggunakan apa? Menggunakan ruang atau tempat saat dia masuk ke rumah orang itu untuk berbicara soal khilafah. Aneh kan? Padahal minta-minta. Padahal di Islam itu minta-minta itu nggak boleh. Tapi dia bicaranya khilafah. Lucu kan? Ini loh. Tidak hanya politik yang mereka pakai. Hizbut Tahrir itu apa? Sesungguhnya itu partai politik. Gerakan politik. Bukan murni agama, bukan. Tapi anehnya mereka di Indonesia tidak menggunakan baju politik, tapi gerakan secara ormas, duluan ormas. Akhirnya dilarang oleh pemerintah. Pokoknya apapun katanya demi Islam katanya. Sampai bisnis usaha kolam ikan saja juga pakai nama syar'i. Sampai topi aja ada topi syar'i. Bendera aja bendera syar'i. Sampai perumahan saja juga pakai label syar'i. Akhirnya apa? Salah kaprah. Manusia itu membawa dirinya, nafsunya itu seberapa kuatnya. Seberapa kuatnya bisa membedakan antara kepentingan nafsunya dan murni agamanya. Seberapa kuat. Makanya jangan asal menggunakan atas nama syariat, padahal sesungguhnya atas nama nafsunya. Padahal jika apa yang mereka inginkan, cita-citakan itu terjadi, maka yang ada apa? Perang. Siapa yang susah kalau perang? Terutama anak kecil, bayangin saja. Kalau zaman Nabi, itu kan Nabi sudah ada yang bimbing. Kalau manusia, seberapa kuat membawa yang katanya kesucian ini, lalu dibuat di dalam sistem, seberapa kuat manusia itu? Yang ada justru apa? Nafsu. Nafsu itu loh dibungkus syariat, kan kurang ajar. Nafsu itu ya nafsu. Keinginan, keserakahan dan lain sebagainya bisa ya diatasnamakan syariat. Contohnya seperti itu juga. Minta-minta tapi menggunakan atas nama syariat khilafah.
Saya kasihan sesungguhnya sama orang itu. Untung wajahnya nggak kelihatan. Kalau wajahnya kelihatan kayak apa malunya gitu loh. Masih saja percaya dengan begitu. Padahal jelas di Islam tidak mengajarkan mengemis, minta-minta. Di Islam tidak mengajarkan khilafah itu di dalam sistem, itu tidak. Orang-orang seperti itu tuh gagal dalam memahami esensi Islam. Entah penghasilannya itu untuk dirinya sendiri, entah itu untuk lembaganya, entah itu untuk kelompoknya. Tapi yang jelas dia ngaku untuk dirinya sendiri. Bisa juga karena dia takut ketahuan siapa dirinya, siapa jati dirinya, siapa kelompoknya. Aneh kan? Ya sampai sini. Buat kalian bagaimana? Oke, sampai sini. Selamat malam. Kepada umat manusia ya Pak, ya entah dia muslim maupun non muslim begitu kan targetnya semua, entah dia pejabat, entah dia masyarakat, pokoknya siar Islam itu kan diwajibkan Allah untuk tersampaikan kepada manusia kan begitu. Cuma secara realnya ya tentu semampu saya ya Pak, ya intinya begitu sih. Dibuka Bu, itu proposalnya Bu, coba. Hah? Proposalnya kayak gimana? Oh ini ya Proposal sekuritinya kalau ini kayak sini juga nggak apa-apa. Iya? Enggak, menurut Ibu kita harus kembali ke kerajaan atau gimana? Bukan kerajaan. Ke khilafah kayaknya. Ya, kembali kepada sistem syariat ya, Pak. Kembali ke khilafah. Dari pemerintahan kerajaan, pokoknya konstitusi ini harus dikembalikan dengan hukum Allah. Karena syariat Islam itu bicaranya bukan hanya sholat, tapi Ya bentuknya seperti apa kalau boleh tahu? Saya buka dalam Bu ya. Oh boleh. Ya bentuknya pokoknya tegaknya sistem syariat Islam ya Pak. Ya dulu kan kayak pemerintahan Islam di Asia Tenggara itu kan dulu pusatnya di Turki untuk internasionalnya ya. Makanya kekhalifahan itu ya memang itu sudah terpusat pemerintahan. Dulu. Ya. Kalau sekarang kan Turki enggak. Ya enggak, sekarang sekuler Pak. Sekarang kan Ya. demokrasi. Intinya ini Yahudi Nasrani, peradaban Yahudi Nasrani saat ini seperti itu. Jadi kita seluruh dunia ini dalam kendali sistem Yahudi Nasrani melalui sistem demokrasi itu. Jadi ya wajar kalau ya sekali, artinya kalau Berarti kondisi Ibu enggak setuju sama sistem demokrasi? Enggak setuju dia. tidak setuju orang kafir. Bagaimana mengelola ekonomi negara itu syariat Islam, bukan syariat kita, bukan hanya sebatas sholat haji. Nah, Ini sama kan namanya Islam kafir. hubungan kita kan diatur semua. Ya diatur. Yang jahat Allah. masuk penjara karena ada undang-undang. Nah, Yang terkait di sini mana tanda tangan? saya pribadi. Kalau pribadi Ibu bilang aja Bu, nggak usah bawa-bawa nama Islam. Saya ini pribadi, saya minta-minta, saya ngemis, selesai urusannya. Saya pribadi. Kan gitu, nggak usah bawa-bawa apa namanya agama, kan gitu. Nggak harus kita nggak perlu dalil dan apa namanya hujah-hujah yang seperti itu Bu ya. Islam tidak mengajarkan ngemis kok. Astagfirullah. Iya, tidak mengajarkan ngemis. Kayak gini ngemis Bu. Meskipun fardu ain. Itu hak Bapak menilai begitu. Silakan Bapak mau tinggal apa. Mm-mm. Tapi tetap saya memakai apa yang hujah Allah yang Allah perintah, infak sedekah diantar untuk membiayai. Enggak, ini saya viralkan Bu ya.